Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ekstrim mutlak dan ekstrim lokal. Nah, sebelumnya di video sebelumnya di materi pertemuan kemarin sudah dibahas mengenai mencari maksimum minimum dengan menggunakan turunan. Nah, ternyata maksimum minimum itu lebih lanjut terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada maksimum minimum mutlak dan maksimum minimum lokal. Bagaimana sih definisi maksimum minimum mutlak dan maksimum minimum lokal? Itu bisa kita tinjau pada definisi 211 dan definisi 212. Untuk definisi 211 ini menjelaskan mengenai maksimum mutlak dan minimum mutlak. Jadi fungsi f dikatakan mencapai maksimum mutlak di x0 jika nilai fx0-nya itu lebih besar dari fx untuk setiap x di domainnya, dengan x-nya itu nggak sama dengan x0. Jadi dia mencapai maksimum mutlak apabila mencapai maksimum mutlak di titik x0 apabila nilai fx0-nya itu paling tinggi di antara titik-titik lain pada domain tersebut. Sementara kalau minimum mutlak berarti dia nilainya paling rendah atau paling kecil di antara titik-titik lain di domain tersebut. Jadi mutlak itu berarti benar-benar paling tinggi atau benar-benar paling rendah gitu ya di domainnya. Nah, fx0 tersebut disebut nilai ekstrim jika dia fx0 tersebut disebut nilai ekstrim mutlak. Jadi kalau fx0 itu maksimum atau minimum mutlak, maka fx0-nya itu disebut nilai ekstrim mutlak gitu ya. Sementara kalau lokal itu dia ada interval buka I yang memuat x0 sehingga untuk setiap x pada interval tersebut fx0-nya itu lebih besar daripada fx. Jadi bedanya lokal sama mutlak itu adalah intinya pada interval atau domain di mana dia dikatakan maksimum atau minimum. Jadi kalau maksimum minimum mutlak dia itu harus lebih besar atau lebih kecil daripada setiap titik di domainnya. Sementara kalau lokal itu kita cukup meninjau suatu interval. Jadi nggak harus sama dengan domainnya. Kita tinjau interval yang lebih kecilnya, ternyata dia lebih besar daripada setiap titik pada interval itu. Maka dia dikatakan maksimum lokal. Tapi kalau dia lebih kecil daripada setiap titik di domain itu, maka dia minimum lokal. Lokal cuma di interval tersebut, interval kecil itu. Nah, contohnya di sini gambarnya. Misalkan saya punya domainnya itu adalah A sampai B ini. Nah, maksimum global atau maksimum mutlaknya itu adalah yang paling tinggi di antara A sampai B. Ini menganggap A sampai B domainnya ya. Jadi yang paling tinggi di sini adalah yang ini. Berarti ini adalah maksimum mutlak. Nah, sementara minimum mutlak itu adalah paling rendah di domainnya. Yang paling rendah di sini. Nah, berarti ini dan ini itu adalah nilai ekstrim mutlak. Nah, untuk lokal, misalkan saya membuat interval di sini, X sampai Y misalkan intervalnya. Maka ini itu disebut minimum lokal karena pada interval X sampai Y ini nilainya titik ini itu lebih kecil daripada titik-titik lain ini. Ya kan? Nah, titik-titik lain ini kan lebih di atas daripada titik yang pink ini. Jadi dia disebut minimum lokal. Atau saya punya yang sini sampai sini, M sampai N. Nah, ini titik ini itu disebut maksimum lokal karena cuma di antara M sampai N dia nilai maksimumnya. Cuma di antara interval M sampai N dia menjadi maksimum. Kalau keseluruhan ternyata lebih maksimum lagi yang di A gitu. Jadi ini disebut lokal maksimum. Jadi kalau maksimum global itu pasti maksimum lokal karena bisa kita buat intervalnya sesuai dengan interval domainnya. Tapi kalau maksimum lokal belum tentu maksimum mutlak gitu ya. Global atau mutlak ya sama saja. Oke. Kemudian, nah selanjutnya kriteria untuk menentukan suatu fungsi dikatakan mencapai maksimum lokal atau minimum lokal, kita gunakan teorema ini. Jadi uji turunan pertama. Jadi kita harus punya dulu interval yang mau kita tinjau. Karena kelokalan atau lokal itu tadi kan tergantung intervalnya. Dan di sini intervalnya misalkan A sampai B.
dengan interval AB itu berada di domain F. Jadi AB itu lebih kecil atau sama dengan domainnya gitu ya. Nah, interval A sampai B ini memuat titik kritis C. Jika turunan pertamanya lebih dari 0 untuk setiap X pada interval A sampai C dan lebih kecil dari 0 pada setiap interval C sampai C, maka Fc-nya adalah nilai maksimum. Sementara yang satunya kalau dia terbalik, dia lebih kecil kemudian lebih besar, maka Fc-nya nilai minimum. C-nya itu berada di antara ya, berarti A, C, B, gini ya maksudnya. Jadi kalau A sampai C dia lebih dari nilai turunannya, terus ini sampai ini lebih kecil, maka dia maksimum. Tapi kalau kebalikannya, maka dia minimum. Nah, kalau sama, maksudnya F aksen X-nya lebih besar sama dengan 0 saat interval A sampai C dan juga lebih besar dari 0 saat interval C sampai B, maka dia bukan nilai ekstrim, atau sama-sama kurang dari juga bukan nilai ekstrim. Itu ya. Nah, contoh 2.10, tentukan semua nilai ekstrim lokal dari fungsi ini pada ini. Berarti di sini intervalnya, kalau kalanya yang kita lihat adalah di min tak hingga sampai tak hingga ya. Di sini lokalnya lumayan global ya. Tapi nggak apa-apa, kita yang penting meninjau bagaimana penggunaan teorema dari uji turunan pertama. Nah, fungsi ini berarti karena kita pakai turunan, kita turunkan dulu, hasilnya adalah 2x min 6, di mana itu adalah terdefinisi di setiap x. Artinya terdefinisi kita masukkan nilai x apapun ada nilainya. Ya kan? Karena kalau yang tidak terdefinisi biasanya akar di dalamnya negatif atau penyebutnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, oleh karena itu, di sini kan titik kritis kemarin apa? Titik ujung. Ujungnya min tak hingga sampai tak hingga, berarti nggak punya titik ujung. Kemudian di mana titik tersebut tidak mempunyai turunan, tapi di sini turunannya kan selalu ada, berarti nggak ada titik singular. Terus yang terakhir adalah titik stasioner, yaitu di mana turunannya sama dengan 0. Berarti 2x min 6 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 3. Nah, 2x min 6 ini bisa saya sederhanakan. 2x min 6 itu sama 2 kali x min 3. Nah, karena kita tadi bilang ya, yang di teorema uji turunan pertama yaitu C-nya titik kritis. Berarti kita membaginya antara min tak hingga sampai 3 dan 3 sampai tak hingga. Ya, tadi A-nya berarti kan min tak hingga, B-nya tak hingga, C-nya adalah 3 ya, titik kritisnya 3. Nah, jadi kita tinjau turunannya. Turunan pertamanya kurang dari 0, 2x min 3 kurang dari 0 untuk x kurang dari 3. Ya kan? Sama-sama dibagi 2 berarti x min 3 kurang dari 0. Berarti x kurang dari 3. Berarti pada interval min tak hingga sampai 3, dia itu fungsi turun. Terus kemudian kita cek lagi 2x min 3 lebih dari 0, berarti x lebih dari 3, berarti 3 sampai tak hingga dia fungsi naik, sehingga turun terus naik, berarti titik ini adalah titik minimum, sehingga nilai F3 itu merupakan nilai minimum lokalnya, karena lokalnya di sini adalah interval min tak hingga sampai tak hingga, berarti min 4 nilai minimum lokal F. Nah, karena di sini kita mempunyai titik kritisnya hanya satu tok, hanya the only one sama dengan 3, maka otomatis si min 4 ini adalah juga merupakan nilai minimum mutlak. Nah, kemudian contoh 2.11, tentukan semua nilai ekstrim lokal dari fungsi tersebut. Kita tinjau turunannya, yaitu x kuadrat min 2x min 3 difaktorkan menjadi x plus 1 x min 3. Definisi untuk setiap x, karena nilai x apapun dia ada nilainya. Kemudian ini nggak ada titik ujung, nggak ada titik singular, berarti adanya cuma titik stasioner, di mana f aksen x-nya sama dengan 0.
yaitu dia berarti kalau X plus 1, X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Nah, berarti kita punya di sini kalau dibagi ini min 1, ini 3. Kemudian kita tinjau. Saat kurang dari min 1 nilainya F aksennya apa? F aksennya dia adalah kurang dari min 1, kita boleh pakai titik min 2, min 3, dan sebagainya. Kita masukkan ke fungsi ini, ternyata nilainya dia adalah lebih dari 0. Terus kita masukkan min 1 sampai 3, misalkan masukkan 0, ternyata nilainya adalah kurang dari 0. 3 sampai seterusnya, misalkan masukkan 4, ternyata nilai F aksennya adalah lebih dari 0. Sehingga dia di sini naik, di sini turun, sini naik. Berarti naik, turun, naik. Berarti kita peroleh ini min 1, ini 3. Naik ke min 1, min 1 ke 3-nya turun, terus 3 ke sananya naik. Jadi kan min 1-nya ini maksimum, 3-nya minimum. Ini gambar yang tadi ya, jadi minimum lokal. Nah, ini maksimum, minimum. Oke, itu ya. Terus untuk uji turunan kedua, jadi kalau untuk turunan pertama tadi kita lihat dia turun terus naik atau naik terus turun tadi ya pada interval tersebut. Nah, kalau uji turunan kedua, kita lihat turunan keduanya kurang dari 0 atau lebih dari 0 enggak. Kalau kurang dari 0 pada interval tersebut di titik C-nya, maka dia nilai maksimum. Kalau lebih dari 0 di titik C-nya pada interval tersebut, maka dia nilai minimum. Kebalikannya ya. Nah, contohnya di sini X kuadrat min 6, X plus 5, berarti 2X min 6. Kita gunakan turunan keduanya, berarti sama dengan 2, di mana 2 itu berarti lebih dari 0. Berarti dia adalah nilai minimum lokal. Jadi F dulu. Kok ini 3 ya? Ini. Oh ya, F double aksen X-nya sama dengan 2, tapi titik kritisnya kan 3 tadi, berarti F3-nya ya, oke. Ini yang perlu ditinjau kan mencari turunan pertama dan turunan kedua. Tapi C-nya tetap titik kritis. Nah, titik kritis dari turunan pertamanya, titik kritis kan titik ujung, titik stasioner atau titik singular. Titik ujung karena dia intervalnya min tak hingga sampai tak hingga nggak ada titik ujung. Titik singular berarti turunan pertamanya yang tidak terdefinisi, tidak mempunyai turunan, ternyata dia punya turunan di semua, berarti tidak ada titik singular. Kemudian titik stasionernya adalah titik yang mana F aksen X-nya sama dengan 0, yaitu di X sama dengan 3. Berarti kita cuma punya titik stasioner, yaitu X sama dengan 3. Nah, untuk uji turunan kedua, berarti kita turunkan lagi, ternyata F double aksennya sama dengan 2, di mana F double aksen X-nya sama dengan 2, berarti F double aksen 3, di sini C ya, C itu titik kritisnya 3, itu berarti sama dengan 2, karena F double aksen X-nya 2, berarti mau X-nya diganti apapun tetap nilainya 2, gitu ya. Berarti F double aksen 3-nya adalah 2, di mana 2 ini itu lebih besar dari 0, berarti si F3 itu adalah nilai minimum lokalnya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan?